Kita yang masih bolong-bolong sholatnya, kita yang masih suka mungkin ribut sama tetangga, kita mungkin yang masih suka galak berjawaban dengan suami kita, dengan bini kita mempunyai hak yang sama untuk senantiasa mendapatkan kelezatan dan kenikmatan dalam hal ibadah. Maka ilmu tasawuf ini sebenarnya bukan ilmu teori, Pak. Ilmu tasawuf ini ilmu praktek. Bagaimana cara kita untuk ikhlas ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertasawuf ini pasti dia memiliki yang namanya sifat qanaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratina ayunina maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam alladhi turja syafa'atuhu min yaumil hadha hatta yaumil qiyamah. Allahumma aftah alaina wa abwal khair wa abwal barakah wa abwal ni'mah wa abwal rizki wa abwal quwwah wa abwal siha wal afiyah wa abwal salamah wa abwabal jannah kullil bala'id dunya wa adzabal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukhtaramin, para alim ulama, sesepuh bin sepuh yang kami hormati, yang kami ta'zimi, jamaah Masjid Al-Kautsar yang insya Allah selalu diberikan keistiqomahan, semoga diberikan selalu umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan nikmat yang luas, yang ridha, yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ayat yang setiap muqaddimah pengajian, muqaddimah ceramah, muqaddimah majelis ta'lim selalu kita dengar. Bahkan kita hafal ayat itu bukan karena kita baca Quran, tapi kita dengar bacaannya. Benar baik? La in syakartum la azidanakum, tapi ada makna dalam tafsir Quran tersebut, Pak. Dalam ayat Ibrahim tersebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lam yang dipakai di situ adalah lam taukid. Dalam ilmu nahwu sharaf, lam taukid itu artinya sungguh. Lam taukid itu artinya pasti, dan lam taukid itu artinya tidak akan mustahil kalau tidak akan terjadi. Maka Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang syukur dengan nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Dan itu sungguh, itu pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak do habis di situ ayatnya. Walain kafartum, dan barang siapa yang kufur. Jadi dalam bahasa Arab makna syukur, lawan kata syukur adalah kufur. Kufur itu apa? Dinja Allah hari ini nikmat seperti ini, dia berutuan. Dinja Allah nikmat seperti ini, dia tidak bersyukur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur atas nikmatku, maka bukan cuma Allah hilang ke nikmat itu, bukan cuma Allah cabut nikmat itu, dan pasti inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih bagi orang-orang yang tak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka cak mana Ustaz nikmat yang paling mudah? Kita sudah dituntun oleh Quran, kita sudah diberikan hadis, kita sudah dicontohkan sunnah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mungkin di sini jumlahnya orangnya 100-an lebih ini merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, aku ni kadang tak bangun subuh ni tak tidak nak nyetel alarm. HP setiap nak tidur aku jauh ke. Aku tidak ada nete pesan ke bini aku tidak nete pesan ke laki aku tidak ada ngomong dengan anak aku. Kaget kalau subuh bangun ni bapak tidak. Tapi tak tahu hati aku ketika dengar azan subuh. Hayya 'alas shalah, salatu khairum minan naum. Indonesia ini Pak beda azannya dengan Arab. Kalau di Indonesia, salatu khairum minan naum. Tidur dia.
Kalau di Arab sana, as-salatu khairum minan naum. Benar ya Pak Haji ya? Sholatnya, jadi orang sholatnya kan bangun ya. Tapi tidak tahu lah, setiap azan subuh pasti mata melek, kaki melangkah, hati terbuka untuk senantiasa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap hal-hal yang baik, setiap sudah kita melakukan, setiap kita sudah merasa dikasih oleh Allah nikmat, ada doanya yang melafadzkan awal katanya dengan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil 'aza wa 'afani. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bangun tidur sudah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tapi kadang-kadang sudah bangun tidur ini mata tidak ada ngangkat tangan, tangan tidak ngangkat ke pucuk, yang dicari apa? HP. Siapalah yang WA aku Ada tak teleponnya dari pengurusnya? Ay, kira-kira anak aku lah sudah belumnya ada kabar Na'udzubillah. Aku kita biasa kalau hal seperti ini Pak. Kalau kita sudah membiasakan hal seperti ini, maka ada rasa syukur di dalam hati kita. Maka apa kata Allah? Barang siapa yang mensyukuri nikmatmu, kita dapat terus nikmat dari Allah. Atau Allah, wa in ta'addu ni'matallahi la tuhsuha. Siapa yang ngitung nikmatku, maka dia tak bakal pernah baca ngitungnya. Karena setiap nikmat yang Allah berikan kita setiap hari tidak bakal baca gitu itu. Sikok be Allah cabut dalam diri kita. Sehari be peka di Allah. Nah, ngapa kata suara azan nanya dengan tetangga. Ada suara azan tak hari ini? Wah, ada Pak dari tadi lah azan subuh. Ngapu ini? Allah cabut, Allah ngetes dengan gitu. Sehari be kita udah baca ngerasa ke lidah ni ada rasa. Lah berutuan, padahal 7 hari, 6 hari Allah berikan kita sehat. Sehari kita diuji oleh Allah dengan sakit. Pasti manusia itu nyalahkan Allah. 6 hari Allah kasih kita sehat. Sehari kita diinjak Allah. Waktu untuk istirahat. Ya Allah, ngapalah beracak begawi hari ini. Nah. Maka kalau kita faham dengan arti bersyukur, insya Allah Allah bakal bukakan hati kita untuk senantiasa dekat dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru pembukaannya baik. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling pelit bukan wong yang tak galak berbagi dengan tetangganya. Wong yang paling pelit bukan wong yang tak galak ngasih sodako ke anak yatim. Wong yang paling pelit bukan orang yang tidak galak membukakan pintunya kalau ada wong kelaparan. Tapi orang yang paling pelit kata Allah, wong yang ketika telinganya yang masih bagus pendengarannya, mulutnya masih bagus untuk mengucapkan salawat kepadanya. Ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, dia tidak menjawab salam atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Jadi kalau ada wong yang ngomong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kepanjangan yang tak kami dah hafal tak Sallallahu Alaihi. Maka saya selalu membuka ceramah dengan kalimat alladzi turja syafa'atuhu min yaumil hadza hatta yaumil qiyamah. Doa apa itu Ustaz? Semoga beliau memberikan kita syafaat min yaumil hadza, dari hari ini, min yaumil hadza hatta yaumil qiyamah, sampai ke hari kiamat. Sebelum kita masuk ke tema, supaya kita lebih cinta dengan Nabi Muhammad SAW, seluruh rasul-rasul Allah, semua nabi-nabi Allah, dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang memang wajib kita ketahui, dan di luar sana masih banyak Nabi Khidir dan yang lain sebagainya Pak, semua diberikan doa yang mustajab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa sudah digunakannya kapan? Ketika dia menghidupkan orang yang mati. Nabi Musa sudah digunakannya kapan? Ketika dia membelah lautan. Nabi Nuh ketika sudah digunakannya ketika kapan? Ketika dia membuat kapal yang besar nak melewati banjir. Nabi Adam sudah digunakannya ketika dia bersujud kepada Allah gara-gara dia memakan buah khuldi. Dia berdoa, Allahumma tawassalu ilaika bijahi Muhammad. Cuman satu-satunya nabi sampai beliau wafat, sampai dicabut nyawanya oleh Israel, belum menggunakan satu doanya yang memang langsung dikabulkan oleh Allah. Bahkan sampai pelipisnya pecah, hampir darahnya menetes ke bumi, menetes ke tanah, tidak dipakai oleh Nabi Muhammad. Kapan dipakainya? Nanti ketika Al-Qari'ah,
mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ketika datangnya hari kiamat, tidak ada satu makhluk pun yang berani menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu orang, Pak, yang ujuk-ujuk datang ke depan bukan karena dia merasa hebat, bukan karena dia merasa jumawa, bukan karena dia merasa dia yang paling dekat dengan Allah dan yang lainnya jauh dari Allah, bukan. Dia adalah Sayyiduna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang cuman sikok niatnya untuk membawa semua umatnya masuk ke dalam surganya Allah. Pertanyaannya, kapan kita terakhir sholawat? 5 kali tat aku sholawat dalam sehari. Kapan? Sholat. Ada kalimat sholawat dalam sholat. Di luar itu tidak sempat tat. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Tuh ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masuk ke dalam pembahasan kita mengenai tentang tazkiyatan nafsi. Apa tazkiyatan nafsi itu? Penyucian diri. Nafsi itu adalah diriku, tazkiyatan itu penyucian, pembersihan, penolakan daripada hal duniawi. Tazkiyatan nafsi, Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang mengotori jiwanya. Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin menuju ke yang namanya tazkiyatan nafsi, kita harus punya wadah, kita harus punya cara, kita harus punya sesuatu yang bisa membekali diri kita, sehingga diri kita nafsi tadi bisa bersih, bisa menolak daripada hal-hal yang bersifat duniawi. Itu menggunakan ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Nah, jadi yang kita bahas hari ini, ketika seseorang ingin mendapatkan tazkiyatan nafsi, maka dia harus sedikit belajarnya mengenali, tahu ilmu tasawuf. Nah, sekarang kita kaitkan dengan hal-hal yang sudah banyak terjadi di zaman saat ini. Mungkin karena 1, 2, 3, 4 oknum ilmu tasawuf itu sudah jadi jelek, Pak. Ilmu tasawuf itu zaman sekarang kalau kita dengar ada wong yang meloi ilmu tasawuf, pasti pikiran kita mulai, sudahlah, enggak salah, enggak bagus ilmu ini. Padahal ilmu tasawuf itu ilmu yang sangat bisa dikategorikan cara yang paling brilian untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasawuf merupakan cara untuk mensucikan hati dengan melakukan 3 hal. Jadi ilmu tasawuf itu ada 3 hal. Yang pertama, takhalli. Takhalli itu merupakan melupakan semua apapun kaitannya dengan duniawi. Jadi kalau memang kita pengen belajar tasawuf, dicontohkan oleh ulama terdahulu, ada yang namanya takhalli. Apa? Takhalli, pakai kha. Takhalli, melupakan semua hal duniawi. Sesudah takhalli, ada lagi yang namanya tahalli. Tadi pakai kha, ini pakai ha. Tahalli itu semua kebiasaan buruk. Ketika dia sudah takhalli, sudah melupakan duniawi, maka kebiasaan yang buruk tadi berubah menjadi kebiasaan yang baik, yang bagus. Jadi kalau dia sudah belajar ilmu tasawuf, dia sudah, yang pertama misalnya, ketika dia sudah melupakan hal yang baik, maka ada sifat yang muncul dari dirinya, yaitu tahalli. Kebiasaan yang buruk berubah menjadi kebiasaan yang baik. Ada yang terakhir, yang ketiga, tajalli. Tahalli, dan tajalli. Tajalli ini adalah puncak kenikmatan orang bertasawuf. Maksudnya apa? Ketika dia sudah bisa bertasawuf, maka tajalli ini artinya merasakan nikmat, merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita, kalau kita sholat, Allahu Akbar. Kalau ada rasa di dalam hati kita, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, aku masih bisa sholat. Artinya kita sudah bisa merasakan kenikmatan, kelezatan. Kelezatan dalam hal apa? Dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, kalau sebaliknya, maaf, sholat cuman untuk melepaskan tanggung jawab atau perintah Allah baik. Ngapa kau sholat? Lamun aku tidak sholat, berdosa. Ngapa kau sholat? Kalau aku tidak sholat, berarti aku melanggar perintah Allah.
Kita yang masih bolong-bolong sholatnya, kita yang masih suka mungkin ribut sama tetangga, kita mungkin yang masih suka galak berjawaban dengan suami kita, dengan bini kita mempunyai hak yang sama untuk senantiasa mendapatkan kelezatan dan kenikmatan dalam hal ibadah. Maka ilmu tasawuf ini sebenarnya bukan ilmu teori, Pak. Ilmu tasawuf ini ilmu praktek. Bagaimana cara kita untuk ikhlas ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang bertasawuf ini pasti dia memiliki yang namanya sifat qanaah. Maka ada satu kisah, saya lupa, ada satu santri dan kiainya. Santri ini ketika dia keluar dari pondok pesantren, Pak, dia menjadi orang yang kaya. Allah berikan dia rezeki yang lebih. Suatu saat dia ditipu. Dia ditipu oleh orang, dia jual sapi, sapinya lah sudah diangkut, duitnya tidak datang. Jadi dia datang lagi ke gurunya. Dia ngomong, wahai guru, wahai mursyid, aku sudah ditipu sekian ratus juta. Sapi aku sudah dibawa, tapi duitnya tidak datang. Berapa kata mursyid itu? Hampir 200 juta. Maka apa kata mursyid itu? Alhamdulillah. Emosi muridnya tadi, santrinya tadi. Kenapa alhamdulillah? Apa kata mursyid tersebut? Alhamdulillah, karena bukan kamu yang menipu, tapi kamu yang Artinya santri tersebut masih ada sesuatu yang memikirkan hal tentang duniawi. Sulit, Pak, ilmu tasawuf ini, Pak. Ikhlas ini, Pak, sulit, Pak. Kita belajar ikhlas ini sebenarnya kalau kita melihat dengan hal-hal yang sekarang mungkin sulit. Kalau kita untuk merasakan yang namanya ikhlas. Maka kaitan ilmu tasawuf ini saya sedikit ceritakan mengenai tentang kisahnya Imam Al-Ghazali. Asing nggak nama Imam Ghazali? Tidak. Imam Ghazali adalah pencipta atau mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali punya adik namanya Imam Ahmad. Imam Ghazali punya adik yang namanya Imam Ahmad. Imam Ghazali belajar ilmu zuhir, ilmu fiqih, ilmu tauhid, ngajar kitab kuning, hafal Quran. Imam Ghazali. Sedangkan Imam Ahmad belajar ilmu batin, belajar ilmu hati, belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu tariqah, zikir kepada Allah. Imam Ahmad. Akhirnya satu ketika mereka balik ke rumah, berkumpul di rumah, menemui ibunya. Sholat berjamaah mereka ini. Ketika Imam Ahmad melihat Imam Ghazali, dia tahu bahwasanya kakaknya ini sudah jadi ulama besar. Jadi di negeri mereka tuh wong-wong pada kenal dengan Imam Ghazali, bukan dengan Imam Ahmad. Karena Imam Ghazali mengajar banyak santrinya. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat Imam Ghazali ini yang belajar dengan Imam Ghazali keluarnya banyak menjadi ulama-ulama besar. Maka ketika di rumah mereka sholat berjamaah, Imam Ghazali yang menjadi imam. Nah, ketika Imam Ghazali maju menjadi imam, dia melirik ke belakang. Ketika dia melirik ke belakang, dia jingok. Sesudah sholat, adiknya itu melakukan i'adah atau ma'idah. Apa i'adah itu? Mengulang sholatnya lagi. Jadi dia sudah sholat, dia ngelirik ke belakang, adiknya ngulang sholat lagi. Tersinggung Imam Ghazali. Apa dia ngulang sholat lagi katanya. Nah, ini yang menyangkut dengan ilmu tasawuf. Setelah berzikir, setelah salaman dengan ibunya, dia ngomong dengan ibunya, "Ibu, aku kesinggung, sakit hati aku." Kenapa kata ibunya? Ahmad mengulang sholatnya. Padahal aku tidak ada satupun yang melanggar rukun ataupun ketentuan sholat. Maka setelah Imam Ahmad tadi sudah sholat, sudah ibadah, sudah mengulang sholatnya, diajaknya diskusi kakaknya. Kenapa kau mengulang sholat? Kata Imam Ghazali. Dijawab oleh Imam Ahmad, aku bukakan mata batinku. Karena dia belajar ilmu batin. Aku bukakan mata batinku, aku jingok jubah kau ni, gamis kau ni darah galau katanya. Dijingok oleh Imam Ghazali, tidak katik satu tetes pun darah di gamisnya. Rupanya Pak, apa? Bukan secara zahiriyah yang aku lihat. Ketika aku jingok, ketika kamu lagi ngimami sholat tadi, aku jingok fikiranmu bukan senantiasa zikrullah, bukan senantiasa bertakbiratul ihram menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi fikiranmu masih dalam mengarang kitab bab, mohon maaf, bab haid.
Maka di situ Imam Ahmad melihat kakaknya banyak jubahnya masih berlumuran darah, karena ketika dia sholat kakaknya bukan ingat dengan Allah, tapi pikirannya masih mengarang kitab tentang bab haid. Maka disitulah diandaikan atau dikiaskan masih berlumuran darah. Nah di situ Imam Ghazali malu semalu-malunya. Rupanya secara zahir dia menang, tapi secara batiniyah dia masih jauh ilmunya dengan Imam Ahmad. Setelah dari situ dia ngomong dengan Imam Ahmad, bawa aku ke gurumu. Dia minta dibawa ke gurunya Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Kalau nanti seandainya aku bawa kamu kepada guruku, jangan satu patah pun kamu hina guruku. Lah curiga Imam Ghazali ini. Kenapa? Oh memangnya. Setelah dibawa oleh Imam Ahmad, menemui daripada gurunya Imam Ahmad. Bukan kita merendahkan satu pekerjaan, jangan sampai kita ada merasa sombong. Sampai ke gurunya, yang dilihat oleh Imam Ghazali bukan ulama besar, Pak. Yang dilihat oleh Imam Ghazali, guru Imam Ahmad ini, bukan orang yang mempunyai banyak daripada santri. Tapi yang dijumpainya adalah pria lusuh yang membawa satu, apa bahasa Palembangnya kalau ada orang yang jualan naruh di sini nih, memopong apa? Orang yang mempunyai pekerjaan mengesol sepatu. Jadi gurunya Imam Ahmad adalah orang yang mengesol sepatu. Ini adalah guruku. Diajak ke rumah oleh gurunya Imam Ghazali tersebut. Tugas yang pertama yang harus kau ketahui, jikalau kamu pengen menjadi mudir yang baik, mudir itu apa? Pemimpin, ulama yang besar, tidak cukup menggunakan ilmu zahir, maka gunakanlah ilmu batin. Yang pertama yang disuruh dilakukannya, kamu bersihkan seluruh halaman rumahku ini. Dibersihkannya halaman tadi oleh Imam Ghazali. Setelah dari situ, tugas yang paling pokok, mohon maaf perlu saya sampaikan, ini ada di dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Maraqil Ubudiyah itu pembersihan hati. Kitab Maraqil Ubudiyah. Kemudian ada juga di dalam kitab Maraqil Ubudiyah tadi dikarang oleh Syekh Nawawi. Setelah dia membersihkan rumah daripada tukang sol sepatu tersebut, dia membersihkan rumah dari guru Imam Ahmad tersebut, satu tugas lagi yang harus diberikan oleh gurunya. Apa itu? Mohon maaf saya sampaikan kalau agak kotor. Imam Ghazali disuruh mengambil kotoran manusia. Ngambil kotoran manusia tanpa alas, tanpa bahasanya tuh sarung tangan dan yang lain sebagainya. Kau ambil pakai tangan kau tanpa menggunakan apapun. Karena masih memikirkan hal duniawi tadi, dibukanya dulu jubahnya. Jangan kau buka, kata gurunya. Pakai jubahmu itu. Saat itu juga batiniyah dia atas izin Allah dan ridha dari gurunya dibukakan oleh Allah. Na'udzubillah, banyak berarti pikiran dunia seorang sufi besar, seorang ulama besar. Ketika dia hendak menjalankan tugas, dia hendak ngambil kotoran tersebut, tidak sampai tangannya menyentuh, langsung disuruh stop oleh gurunya. Balik kau, katanya. Kau sudah cukup berguru dengan aku. Balik Imam Ahmad. Balik Imam Ghazali, digerewangi oleh Imam Ahmad. Balik dari situ, dikumpulkannya Pak seluruh santrinya. Apa katanya? Ilmu yang kita pelajari selama ini masih kalah dengan satu ilmu yang baru saja saya dapat. Setelah dia ngomong ke bahwasanya ilmu tasawuf itu penting. Kalau kita bisa bertasawuf, tazkiyatan nafsi, diri kita bakal bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah daripada situ, dia meninggalkan santrinya, Pak, dan dia beriadah selama 12 tahun. Apa riadah itu? Dia menyamar. Dia ke negeri Suriah, dia menetap di satu masjid. Dia menjadi marbot di masjid tersebut, membersihkan masjid tersebut tanpa upah. Suatu ketika dia mendengar juga ada orang yang berbicara meninggikan nama Imam Ghazali. Oh bagusnya, hebatnya Imam Ghazali itu. Padahal apa? Padahal yang diajarkan oleh Imam Ghazali itu hanya ilmu zahiriyah. Nah, ketika dia menciptakan mengarang kitab Ihya Ulumuddin, itu saat beliau lagi beriadah, beliau lagi nyamar menjadi mar.
Itu sekelas sufi, Pak. Itu sekelas orang yang dekat dengan Allah, mempunyai santri yang banyak. Jadi apa Bapak? Sebenarnya Pak, kalau kita sudah belajar mengenai tasawuf ini, akan muncul yang namanya sifat qanaah di dalam diri kita. Hidup kita bakal tenang Pak. Kalau sesuatu yang menjadi bagian dalam keadaan kita, kalau Allah sudah netapkan itu untuk kita, misalnya taruhlah namanya Toha. Toha, kalau ini adalah bagian kau. Nah, uang ini lagi sakit di rumah sekalipun. Uang ini tidak kemana-mana. Yang lain mencari hal itu sampai dia mengeluarkan biaya pun. Kalau itu miliknya si Toha ini, lagi dia sakit pun Allah bakal tetap kasih dengan dia. Karena itu rezeki dia. Tapi sebaliknya, kalau misalnya memang itu bukan punya kita, Pak. Nak kita ngomong cak mano baik, nak kita usaha cak mano baik, itu tidak bakal menjadi punya kita, karena Allah sudah tetapkan itu bukan untuk kita. Maka daripada itu, kata guru saya kemarin sowan ke pondok saya, yang paling berisik itu tentang ilmu tasawuf itu bukan kalau kita galak bermotor, suara knalpot yang tidak jelas di jalan itu. Yang paling berisik itu Bapak, mohon maaf, bukan hal-hal yang selalu kita dengar yang sakit di telinga gitu. Tapi apa Pak yang paling berisik itu? Yang paling berisik itu adalah rohani dan batinnya manusia. Yang selalu merasa kurang dengan ambisinya. Sekarang saya tanya dengan bapak-bapak sekalian, dengan ibu-ibu mungkin yang ada di belakang. Saya memang mengaca di dalam diri saya sendiri. Mungkin pengalaman, mungkin ilmu masih luas lah Bapak Ibu sekalian. Saya ada satu pertanyaan dengan Bapak-Bapak sekalian. Mohon dijawab, walaupun tidak diungkapkan, mohon dijawab dengan hati Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan saya cuma satu mengenai ilmu tasawuf ini. Di usia kita yang mungkin 50 tahun, di usia kita yang mungkin 70 tahun, di usia kita yang mungkin 30 atau 40 tahun, pernah ada satu saat saja kita merindukan Allah? Dasar dari ilmu tasawuf itu hadirnya kerinduan kita kepada Allah dan Rasul. Saya tanya satu saja, pernah ada bapak-bapak sekalian merasa rindu dengan Allah? Pernah Ustaz? Sering bahkan. Tapi kadang semua itu kalah dengan ambisi dunia kita. Pernah Ustaz, tapi semuanya kalah dengan sesuatu yang terjadi di dunia ini. Allah manggil kita, hayya 'alas shalah. Azan zuhur lah terdengar, nyengok, ai kaget. Satu ya. Lagi selesai ke ini selesai, dak baca aku jadi ini. Kadang mak apa lebih percaya dengan wong. Nak kita jadi apa? Ai tenang baik, sudahlah. Aku tuh ada kenalan di kantor itu tuh. Masuk tuh lah kau pasti. Tapi ketika udah ganti kenalan, dia lupa kalau dia ada Allah. Sifat yang harus kita jauhi. Lebih percaya dengan makhluk. Padahal Allah itu bersifat apa? Mukhallafatul lil hawadisi. Berbeda dengan makhluk ciptaannya. Qiyamu bi nafsi. Allah itu berdiri sendiri, Pak. Pertanyaan saya tadi, pernah Ustaz, tapi selalu kalah dengan ambisi-ambisi duniawi. Selalu kalah dengan ambisi-ambisi yang memang sifatnya menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal na'udzubillah Pak, saya pernah mengisi satu kajian juga. Setelah saya sampaikan bab tasawuf ini, ada yang datang dengan saya, dia nanya, Pak Ustadz, aku pernah ada di titik paling rendah Pak Ustadz. Maksudnya apa Pak? Aku pernah sampai tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadaku, sampai aku terucap, ya Allah, ngapalah aku ini harus sholat. Jadi dia nanya, ya Allah, ngapa aku ini harus sholat? Ngapalah aku ini harus setiap hari itu 5 waktu itu sholat terus ya Allah. Padahal semuanya rezeki kita, umur panjang kita, kumpulnya anak bini kita, surga yang bakal kita dapat, semuanya ada di dalam bacaan-bacaan sholat. Ada satu hadis qudsi Bapak. Saya semalam baru membacanya dan saya menangis membacanya. Apa? Hadis qudsi ini kalau misalnya ada HP boleh dicatat, ini bisa menjadi motivasi kita belajar untuk bertasawuf. Kalau memang ingatan kita bisa kuat, saya sampaikan ini, mohon diingat Bapak Ibu sekalian. Hadis qudsi ini
perjanjian tentang Allah dan hamba-hambanya. Apa kata Allah? Hadza baini wa baina abdi. Ini adalah perjanjianku dengan hamba-hambaku, kata Allah. Kalau sudah dibuka dengan kalimat ini, artinya ini janji yang pasti Allah berikan, pasti Allah kasih untuk hamba-hambanya. Hadza baini wa baina abdi, kata Allah, ini adalah perjanjianku dengan hamba-hambaku. Wali abdi ma sa'al. Apa kata Allah? Kalau hamba-hambaku sholatnya benar, kalau hamba-hambaku dari wuduknya, sholatnya sampai ke kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka apa arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa artinya? Kalimat surah Al-Fatihah kita buka dengan takbiratul ihram. Wuduk kita sudah benar, kata Allah dalam hadis qudsi. Kalau wuduk kita sudah benar, takbiratul ihram kita sudah benar, sampai ke kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita sudah benar. Bahkan Allah menyebutkan dalam hadis qudsi itu tidak sampai ke salam, Pak. Tidak sampai ke akhir sholat, sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sudah benar. Maka apa kata Allah? Semua hajatnya di dunia dan akhirat makbul, aku kabulkan. Hadis qudsi. Jadi kalau kita berdoa, kalau kita minta dengan Allah, sampai saat ini masih ada yang belum dikabulkan oleh Allah. Apa artinya? Perlu kita jingok, perlu kita koreksi. Wudhu kita sudah benar atau takbiratul ihram kita sudah benar apa belum? Jangan-jangan kita ngangkat tangan sholat subuh di sini, Allahu Akbar. Diri kita di sini, pikiran lah di pasar Sako. Bener tak, Pak? Ayah habis ini caknya lemaknya minta tolong bini ini muat tunjang Lah di sini pikiran di pasar Perum. Di sini ayah habis ini caknya jalan bela ke depan makan gorengan lemak aja. Bubur ayam simpang sana lemak nih caknya. Nah, Pak. Ustaz, kami ini tak namanya kita nih wong awam tak, dari kita belajar dari minimal, Pak, kalau memang kita tidak bisa seperti orang lain yang ilmunya mungkin kita tahu tinggi, kita sama-sama belajar yang dasar. Kalau kita sudah bisa belajar dasar, kita sudah pegang pondasi-pondasinya, kita bakal kuat, Pak, walaupun kita tidak memiliki bangunannya. Itulah ada pondasinya. Maka ketika kita sudah sholat, niatkan, Pak, usolli kita lafaz yang kita ucapkan itu sunnah hukumnya. Usolli fardhu subhi raka'ataini. Kalau kita tidak mengucapkan itu, sholat kita tetap sah. Yang wajib itu kapan? Ketika kita mengangkat Allah, hadir ke niat di dalam hati kita. Ya Allah, aku niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala hu akbar. Kalau sudah hu akbar, jangan lagi ada kemana-mana. Ustaz, kan kita manusia, Ustaz, awam. Kadang pikiran ini kemana-mana dewek. Yang bisa mengendalikan diri kita, itu cuma kita dewek, Pak. Cepat-cepat kita mengucap dalam hati, astagfirullah. Kadang-kadang maaf, beribu maaf. Saya perlu sampaikan dengan tegas ini. Lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat Al-Fil itu pendek memang, tapi imam banyak nih yang salah bacanya. Ngapa kami tadi baca Al-Fil tadi? Karena pengen melihat. Lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi auf. Short itu, bi auf. Kadang imam-imam di tempat lain bi as. Sin. Lah beda arti. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hak itu ditambahi jim, ditambahi titik menjadi jim. Bismillahirrahmanirrahim misal. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Terkutuk. Apalagi dari short ke sin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum. Nah, kebanyakan fi tadlil itu bod. Fi tadlil. Fi inilah besar salah supaya keluar dulu. Allah ghaiba ma'ana rabbuka bi ashabil fil. Wih, maknanya pakai irama Makkah tadi kan. Alamnya ja'al kaidahum fi tadlil. Dibesak aja bolong.
Alam yaj'al kaidahum fi tawil wa arsala alaihim tayran ababil itu izhar syafawi mim sukun alaihim mim sukun ketemu ta tayran ababil tarmihim bihjaratin mim ketemu ba itu idgham mimi dengung mim ketemu ba tarmihim bihijaratin mim sukun apa gunnah musyaddada mil sijil jadi itu dengung galau nun ketemu sin ikhfa sawawi faj'alahum ka'asfin ma'kul itu pesan kami untuk imam sopir belok makmum mati galau maksudnya apa lagi bawa bis no di tengah jalan setapak tiba-tiba melok kirewek gara-gara kol-kola jadi baco padahal tidak kol-kola oleh makmum lah pakai wangi-wangian lah pakai siwak lah bagus wuduknya gara-gara imam yang tidak sah sholatnya maka seluruh ratusan yang ada di masjid ini hukumnya batal sholatnya. Jadi kalau semisalnya kita ragu dengan imam tersebut ya kita tidak salah kalau kita tidak seperti Imam Ahmad boleh ada boleh kita ulang sholatnya cuman jangan depan kawan kita yang jadi imam Pak. Dia merasa tadi ada salah bacaannya depan kayak dia. Kita sholat. Oh itu singgung. Maka banyak di luar sana kejadian yang tadi awalnya jamaah masjid mushola tersebut rame karena 1-2 oknum akhirnya tidak berteguran. Akhirnya apa bermarahan. Kok lagi Bapak saya pesan ini merupakan yang memang paling penting secara zahir. Kita bahas batin nanti di penutupan tasawuf ini. Kalau kita memang bawa tongkat, kalau kita memang bawa payung, jangan dibawa masuk ke masjid. Taruh di luar masjid. Kita tidak tahu ujung payung itu, kita tidak tahu ujung tongkat itu ketemu apa? Ketemu hadas, ketemu najis. Tak tahu kita di jalan ada kotoran kucing yang kering, kotoran ayam yang kering. Lepak kita taruh pula bawa dalam masjid, dipanjang ke pula. Nah, modelannya taruh cak ini sampai ke tempat sujud kawan tadi. Pas dia sujud, dia cak agak bau-bau keringnya dia. Oleh karena dia tadi bukan cuma uang itu, seluruh sajadah yang terkena payung dari tongkat tadi hukumnya najis dan tidak akan sah orang sholat tersebut. Apa kata Allah? Target di akhirat yang paling susah masuk surga bukan uang yang nanggung dosanya dewe, tapi dia menanggung dosanya orang lain. Berat Pak gitu jadi imam itu. Saya sebenarnya tidak galak. Sebenarnya saya pengen dengan guru saya Pak Mukhlis, Pak Syekh Dullah, Pak Muhyiddin, karena beliau-beliau inilah saya sampai di masjid ini. Saya doakan beliau-beliau ini panjang umur, amin ya rabbal alamin. Kita tidak bakal bisa bersilaturahmi kalau udah kata beliau bertiga ini. Tidak galak sebenarnya Pak, apalagi umur kami ini baru 24 tahun. Masih minim Pak, mungkin anak-anak Bapak sudah 30 sampai ini. Tapi niatan saya di sini cuma ingin menyampaikan ilmu yang sedikit Allah titipkan kepada saya. Maka kalau ada yang lebih dari kita, apalagi budak itu hafal Quran, suruhlah dia maju. Nah umurnya tua, nah usianya lebih banyak, tapi kalau ada wong yang hafal Quran, mundur kita Pak. Karena tidak kata yang lebih mulia daripada Al-Quran. Ya, itu mengenai daripada sholat. Minta maaf kalau ada yang salah. Ini cuman demi kebaikan kita sama-sama. Kadang kita sholat lah bagus, tidak tahunya na'udzubillah, kaget kita ditimbang di mizan yaumul hasdi, yaumul mahsyarnya Allah, kita terkejut. Ngapa amalan kita yang baik ini tidak kate, padahal sholat terus di dunia, padahal puasa terus. Apa ketika dijingok, kau tidak pernah sah sholatnya, ngapo? Gara-gara ada satu najis yang dibawa oleh satu orang, tidak mengesahkan sholat 100 orang. Na'udzubillah. Oke, kita lanjut mengenai tentang tasawuf. Sebelum saya tutup, mungkin jam 6 kita selesai. Ada satu hadis Bapak, artinya kalau kita tasawuf, bisa kita mengamalkan yang namanya tahalli, takhalli, dan tajalli. Ada satu hadis yang mana kata Allah, yang mana kata Rasulullah SAW, ini ada di dalam hadis Arba'in Nawawi Bapak sekalian. Ini merupakan kabar gembira untuk kita, wong-wong yang mungkin merasa tinggi, jumawa, orang-orang yang mungkin merasa
dirinya sudah dekat dengan Allah secara zahir, secara batinnya tidak tahu. Maksudnya contoh simpelnya, kalau ada uang banyak, maaf, kalau ada sikok dua uang yang tersinggung, dikeliling ke kota amal, oh depan uangnya nunjuk amplop tebal duit ratusan, sejuta, kate uang nunjuk 2.000. Artinya apa? Zahir nak dipandang oleh orang-orang bagus, baik orang ini berwibawa. Ketika dia dengan Allah secara langsung berdua baik tanpa penglihatan manusia. Na'udzubillah, rupanya orang ini adalah orang-orang yang munafik. Ada di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Ciri orang yang munafik itu apa? Ketika dia berjanji, dia beringkar janji. Kalau dia berkata, dia berdusta. Kalau dia dikasih amanah, dia tidak amanah. Amanah itu bukan cuma kita dititip ke apa, nyampe ke uang itu, tidak. Amanah itu ada di hati. Ketika Allah sudah titipkan amanah rezeki yang besar, nak ada uang, nak ada kata uang, tetap sama gitu kasih. Itu Bapak. Maka ada satu hadis, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafratu laka ala kana minka wala abali. Tema ini titipan dari Bapak Ketua Masjid. Ini satu hadis saya carikan khusus untuk kita semua. Apa arti hadis ini? Hadis Arba'in Nawawi, wahai anak Adam, kata Allah, seandainya dosa-dosamu mencapai, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku, kata Allah, dan mengharap ampunan kepadaku, tidak ada satu syirik pun yang kau lakukan, maka aku akan mengampuni dosamu, wala abali. Satu kata ini yang buat saya menangis semalam, Pak. Ada kata wala abali. Apa arti wala abali? Dan aku tidak peduli semua dosa-dosamu yang lampau. Artinya apa? Wong itu nak bejat, sebejat-bejat apapun, di mata wong lain, wong itu sudah hina nian. Gawe tiap hari mabuk, berjudi, satu hari dia datang masih mengharap ampunan Allah. Maka apa kata Allah? Aku bakal tetap ampuni wong tersebut, wala abali, dan aku tidak ada peduli dengan dosa-dosa dia yang lampau. Ada lagi sambungannya, ya bani Adam, lau balagta, seandainya zunubaka, dosamu anin nasis sama, thumma astaghfartani ghafratu laka. Wahai anak Adam, semoga ini tidak katik di kita yang hadir di masjid ini. Seandainya dosa-dosamu mencapai setingginya langit, apa yang dilakukan oleh hamba itu, Pak, sampai dosanya sampai tinggi langit kan? Wahai anak Adam, walaupun nantinya dosamu setinggi langit, kemudian engkau masih memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan tetap mengampuni. Allah. Dan yang terakhir, ya bani Adam, innaka law ataitani biqarabikal ardi khotoya thumma laqaitani la tusyrika bihi syai'a la tabghi biqarabika maghfirah. Yang ini yang puncaknya, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, jadi tidak katik satu tempat di bumi pun yang tidak penuh oleh dosanya, namun engkau tetap datang kepadaku walaupun dosamu sepenuh bumi, tanpa menyekutukanku, kau minta dengan aku dengan sesuatu apapun yang kau pinta, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh itu pula, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, jangan capek untuk bertaubat. Siang maksiat, malam tobat. Siang maksiat, malam tobat. Jangan capek untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasawuf ilmu batiniyah, pondasi kita zikrullah. Pondasi kita saya titipkan kepada bapak-bapak sekalian, walaupun kita hari ini belajar baru mengenai tajalli, baru mengenai tahalli, baru mengenai takhalli. Pondasi dari ilmu tasawuf, kita belajar ikhlas dari hal-hal yang kecil saja. Contoh, misal keluar dari masjid, sendal kita hilang, yang kalimat berutuhan itu kita ubah dikit-dikit. Ya Allah, alhamdulillah, berarti lagi ada rezeki lain. Ya Allah, lain cerita, mana anak kita yang hilang. Alhamdulillah, ada anak lain. No, kacau. Mana bini kita hilang. Alhamdulillah, ada bini yang lain. Kacau. Pak Labu agak pecah pula, ban aku nak ajak balik aku. Ya, jadi artinya Pak, jangan sungkan untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka di akhirat yang kaget, maaf, yang penuh dalam hadis, lupa saya hadis qudsi dalam riwayat menjelaskan banyaknya penghuni neraka nanti di yaumul akhir adalah wanita dan anak-anak. Na'udzubillah min zalik. Kenapa bapak-bapak tidak dikategorikan? Karena dilihat daripada syariat, tinggi daripada kadar keikhlasan itu ada di bapak-bapak. Kenapa cak itu? Balik ke rumah ibu, kalau semisalnya wong bini kita lagi ngoceh, tinggallah bapak-bapak, pasti diem. Keluar rumah, duduk depan rumah. Kalau memang melakukan hal yang makruh seperti merokok, paling merokok, diem. Balik ke rumah, damai lagi. Kalau kita yang ada salah, Pak, pasti kita langsung, ya sudah mah, papa minta maaf. Cak itu cukup, titik sampai situlah kalau yang lanang yang salah. Coba kalau betina yang salah. Ya sudah Pak, aku minta maaf, tapi kan memang papa nian yang salah. Papa lah tahu nian. Mama kan enggak galak memang mah itu. Ya kan? Katanya nak minta maaf baik. Ya. Nah, itu yang diajarkan ketika kami sowan kemarin ke Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Kata guru saya, ini bakal bekal untuk kamu. 2-3 tahun lagi kamu akan nikah. Doakan ya Pak saya. Nah, jadi saya juga meminta nasihat Pak dengan guru saya. Nanti kalau kamu sudah punya istri, boleh kamu ketika kamu ceramah kamu share ke jamaah kamu, kata gus saya, kata kiai saya, kalau memang istri kamu lagi marah, kuncinya udah salah banyak ini, kamu cukup diem. Itu saja. Kalau kamu diam, insya Allah masalah itu kelar. Kalau kita nambah gitu ladeni, kata guru saya, nambah jadi panas, paling piring pecah, cak 3-4 iko. Penutupannya, saya ingin bagi sedikit amaliyah atau amalan-amalan. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW keluar dari masjid, dari surah pada zaman itu. Nabi Muhammad melihat satu wanita yang namanya Siti Juwairiyah. Siti Juwairiyah ini ahli zikir, ahli thariqah. Nah, ahli zikir ini kaitannya juga dengan tasawuf. Siti Juwairiyah ini Bapak, ahli thariqah. Nabi keluar dari masjid, dia memulai zikirnya. Nabi jam 10 ke masjid, masih nengok Siti Juwairiyah ini masih berzikir. Apa kata Rasulullah? Ditanya oleh Rasulullah, ya Juwairiyah, dari sudah subuh tadi sampai sekarang kamu berzikir. Kamu tidak berpaling sedikit pun. Maksudnya berpaling sedikit pun itu tidak katik gawe lain yang kau lakukan. Apa kata Siti Juwairiyah? Naam ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Nak aku tunjuk tahu dak bahasa Palembang biar agak ribet bahasa Indonesia ni. Nak aku tunjuk tahu dak satu bacaan zikir yang dahsyatnya lebih daripada yang kau baca dari sudah subuh sampai ke waktu zuhur ini, sampai ke jam 10 ini. Salah pasti Siti Juwairiyah itu. Apa bacaannya? Boleh minta tolong saya bacakan, setelah itu kita sama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Adada khalqihi. Wa ridha nafsihi. Wa nizata nafsihi. Wa midada kalimati. Dibaca 4 kali sudah sholat subuh. Kita bacanya kalau memang sudah, kan sholat subuh ini kan nak katibak dia Pak. Katibak dia, kalau memang ada waktu senggang baca ini 4 kali, maka zikir ini lebih dahsyat kata Rasulullah. Rasulullah tak usah kita lagu lagi, tak mungkin beliau bohong. Lebih dahsyat daripada ketika kita berzikir dari sudah subuh sampai menuju zuhur. Kepalangan amalia subuh yang dilakukan ada juga satu amalia dari Kiai Haji Maimun Zubair. Ada yang tahu almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Maimun Zubair? Beliau menitipkan kami Pondok Pesantren Sabilul Hasanah di Banyuasin sana Pak, mursyidnya, penasehatnya Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Beliau juga guru atau muridnya daripada Kiai Haji Maimun Zubair Al-Maghfurullah. Beliau wafat dan dimakamkan di kota Mekah. Beliau pernah memberikan nasihat kepada kami ketika kami berziarah, ketika kami sowan kepada beliau. Kata beliau, ketika kamu sholat subuh, kita tahu sholat qabliyah subuh itu pahalanya luar biasa. Maka ketika kalian sholat qabliyah subuh, sesudah membaca surat Al-Fatihah, kan 2 rakaat sholat qabliyah subuh, sudah membaca Al-Fatihah di rakaat pertama, maka bacalah surat Al-Insyirah.
Apa itu? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak sampai selesai. Di rakaat kedua baca surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka kata Kiai Maimun Zubair, beliau mengatakan bahwasanya orang yang selalu istiqomah, orang yang selalu rutin membaca ini, insyaallah hidupnya bakal terjamin, rezekinya bakal mengalir seperti air yang mengalir di air terjun. Ada anak balik ini kalau masih ingat sampai ke anak gitu. Ada bini di rumah, ada pasti. Jangan mikir yang lain. Kacau dia aku. Ada cucung di rumah yang mungkin sudah belasan tahun lah ngerti, diajak ngomong agama, sampai ke dengan cucung gitu. Bapak, nah satu lagi yang paling penting sebelum saya tutup, boleh banyak ini mumpung ingat, di tempat lain belum tentu ingat. Tempat ini insya Allah kita sampai ke galau. Kalau kita punya anak, mungkin yang ada baru, ini nasihat juga. Mungkin kalau memang baru nikah, mungkin anak kita masih salah bacaan Fatihahnya, jangan sampai Al-Fatihah anak kita, jangan sampai dia hafal surat Fatihah itu diajari oleh orang lain. Ya Pak Bu, jangan sampai anak kita bisa lancar bagus, makharijul huruf, tajwidnya bagus baca Fatihah gara-gara diajari oleh orang. Kenapa? Karena besarnya Pak. Fatihah itu dibaca setiap sholat. Fatihah itu Pak, amal jariah kita bakal selalu mengalir ketika anak kita sholat. Bacaan Fatihahnya fasih, bacaan Fatihahnya bagus, bukan cuma irama. Bismillahirrahmanirrahim. Lah salah pula panjangan itu. Alhamdulillah. Bagus suaranya, tapi makharijul hurufnya salah. Ya, kalau ada cucung enggak apa-apa. Kalau nak belajar ngaji di luar, tidak apa-apa. Tapi yang pokok, yang inti itu harus kita dewek yang ngajar ke. Jangan pernah kita merasa mahal Pak dengan biaya pengajian. Les IPA, les bahasa Inggris, les matematika, ilmu dunia berjuta-juta kita keluar ke. Ngaji di Masjid Al-Kausar bayar 50.000 butuhan. Ay mahal nih kan, gila. TKTPA ini nak naik haji ustazahnya ini. Ilmu dunia yang tak katik jago kubur itu ditanya ke. Tak mungkin malaikat nanya ke berapa rumus jajar genjang. Berapa rumus ini? Tidak mungkin. Yang ditanyakan adalah ilmu akhirah, man rabbuka, man nabiyuka. Yang mana kita bisa bakal menjawabnya kalau di ujung lidah kita ada zikrullah, di hati kita ada sholawat, di fikiran dan di kepala kita ada Rasul dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih banyak kepada jamaah Masjid Al-Kausar. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat saja apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Al-Fakir masih banyak belajar kita sama-sama. Semoga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita untuk senantiasa mungkin kita bisa bertasawuf secara sedikit-sedikit, melakukan takhalli dengan melupakan hal-hal yang tidak baik di dalam dunia ini. Sudah itu kita bisa mendapatkan tahalli, kenikmatan ataupun kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Kemudian diri kita bisa mendapatkan tajalli, yaitu adalah kenikmatan saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf khususnya kepada guru-guru saya yang hadir di sini kalau ada salah kata, kalau ada salah dalam pengucapan. Untuk ilmu dan pengalaman mungkin lebih luas Bapak-bapak sekalian, terakhir kita ketemu kemarin pas kita sholat Idul Fitri. Sekarang kalau ada Idul Adha Pak, oh masih 10 menit. Oh kalau ada yang nak nanya ya, untuk mendapatkan tajal ini langsung aja pada silakan bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada kita mas masih 10 menit. Suara. Silakan Ibu-ibu kalau ibu-ibu ada yang mau mendapatkan tajal ini. tajalli Bu, bukan Bang Jali ya. Minta maaf nih kalau banyak guyon nyoba ya. Aku pernah ceramah serius nih pas melek mata tinggal wong duo. Tidak ada.
Tidak ada. Sudah puas ya. Ya, Pak? Tambah ini kira. Tambahkan lagi. Tajalli merupakan kenikmatan, kelezatan. Cara kita untuk mendapatkannya dijelaskan dalam kitab Marqali Ubudiyah. Marqali Ubudiyah ini adalah kitab yang membahas mengenai supaya kita ada rasa membuang rasa ujub di dalam diri kita. Artinya kalau kita pengen mendapatkan tajalli, yang pertama kita harus tahu yang namanya takhalli tadi. Karena tiga ini adalah satu keterikatan. Takhalli membuang kebiasaan buruk tadi. Pertama, zahir kita buang. Melangkah keluar rumah yang biasanya mampir dulu, kecenderungan bergibah, bukan saya menghakimi, bukan saya menghardik, 75% biasanya betino. Minta maaf Bu, minta maaf nian. Kita buang zahir. Batinnya apa itu? Kita menghardik, menghakimi orang lain, kita dewek yang tahu. Maksudnya apa? Ada orang pakai peci mereng dikit, dalam hati ngomong, alang kebuyan di budak ini, oi. Ya, pernah ada aja itu Pak? Pernah Pak, pasti. Hal-hal yang cak ini yang harus kita buang. Kita pikir kita harus husnuzon, yang suuzon itu kita buang. Kita nyengok di depan masjid dikit kalau kita nak dapat tajalli, kalau kita nak mendapatkan kelezatan, hal-hal yang membuat kita menjadi orang yang jauh dari Allah, kita jauhkan. Keluar dari masjid, nyengok uang bolak-balik depan rumah kita samping masjid, ada uang bolak-balik pakai motor. No. Pikiran kita kalau kita memang masih belum mendapatkan, masih belum belajar takhalli tadi, ay budak ini nak maling pasti. Iya Pak, kita masih awam tadi kan, pasti kita berprasangka buruk, suuzon. Padahal mamang paket nyari alamat. Ya, dia tidak bertanya dengan kita, salah juga. Ada orang datang ke rumah kita, ngetok-ngetok, nyengok ngintip, uang yang nak kata takhalli, pasti nak pinjam duit uang ini. Kalau ada takhalli tadi, buka ke dulu pintu tuh. Rupanya nunjuk kabar apa? Oh, kamu narik arisan yuk. Nah, misalnya. Iyo. Kalau kita sudah takhalli, kita pelajari, bukan cuma hal akhirat yang kita dapat. Hal duniawi, bakal kita dapat rezeki yang mengalir tadi, Pak. Sudah bergoyor, kita pahami yang namanya takhalli tadi. Kita buang sedikit-sedikit. Pak Ustadz, kalau nak buang galau secara sekaligus, nak baca Pak Ustadz, bergoyor. Bukan malaikat gitu. Nak langsung bisa. Sudah kita buang sedikit-sedikit, ada yang namanya tahalli dalam diri kita. Yang biasanya buruk, Allah ubah menjadi baik. Hilang sendal di masjid, biasanya berotoan, nyala ke Tuhan. Gara-gara swallow 7.000, nyala ke Tuhan. Oh ya Allah, ngapalah ya Allah, kok hilang ke sendal aku? Ya Allah. Kita buang kebiasaan buruk tersebut. Ada yang namanya tahalli dalam hati kita. Bukan cuma kita tidak ada berotoan dengan Allah. Alhamdulillah, besoknya malahan kita beli ke sendal untuk Masjid Al-Kautsar. Itu sudah ada tahalli. Anak kita, mohon maaf, duitnya hilang. Kita unjuk duit 100.000, mungkin lagi ada rezeki lebih. Untuk bayar les dia, untuk bayar SPP dia sekolah. Hilang di jalan. Hati inilah sudah, ya Allah, aku kan sudah belajar tahalli. Aku sudah belajar takhalli, aku pengen dapat tahalli. Besoknya, gara-gara duit 100 itu hilang, masuk ke duit 100.000, 200.000. Bentuk syukur kita karena masih diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tahalli. Ketika kita sudah bisa membuang kebiasaan buruk, melupakan hal-hal duniawi, maka ibadah kita bakal terasa lezat karena hal-hal yang buruk tidak ada lagi di dalam hati kita. Itu Pak ya. Nah, mana tanya lah. Habis ini balik jauh mata mereka sana. Baik. Bapak-bapak, Ibu. Aduh. Pikir tadi, harus nanti Oh nanti, ya siap. Ada taman lagi Pak. Bapak apal itu tadi. Ya. Itu saya pernah waktu lupa saya pulang dari mana, ada masjid atau musola yang merutinkan zikir itu Pak. Merutinkan zikir yang
Subhanallah bihamdihi tadi adada khalqi wa ridha nafsi wa rizata wa midada kalimatihi tadi. Itu sudah dirutinkan oleh jamaah, tapi lupa saya di masjid mana. Cukup mungkin, Pak. Kapan waktunya? Sudah selesai sholat untuk lagi. Memulai membacanya ketika di dalam riwayat tersebut Rasulullah itu membacanya ketika pokoknya setelah kita melaksanakan sholat subuh. Jangan kita tidak sholat maco zikir baik. Nah salah bolo. Sama bentar baik sedikit. Ado saya sampaikan mengenai tentang bulan Rajab waktu itu. Bulan Rajab ada bacaan kata saya sampaikan barang siapa dalam riwayat ini yang membacakan zikir ini maka di hari kiamat nanti seluruh amalan buruknya bakal dihapus. Ada jamaah yang nanya, berarti tidak usah sholat Ustaz. Lah salah pula itu kan. Sholat kewajiban hal seperti ini adalah tambahan supaya kita lebih rajin untuk ibadah. Baik, Bapak Ibu, Cukup, Pak. marilah kita menggapai apa yang telah disampaikan. Pak Kaki, putus dulu gitu itu laporan dulu. Supaya tidak berbuat yang tidak baik, supaya tergapai ajar ini. Jadi jangan ngomong jelek, ngomong jelek, apalagi dengan suami gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini akan menjelma. Amin ya Allah. Marilah kita tutup bersamaan kita dengan Biridllahi ta'ala bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadihi niyya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita sebentar Pak. Kita mengharapkan semoga ilmu kita barokah. Saya lupa menyampaikan dikit Bapak. Kita pernah dalam satu majelis, kita pernah dalam satu kajian ilmu yang mungkin membahas mengenai syariat Islam. Suatu saat ketika kita sampai ajal kita salah satu di antara kita belum ada di dalam surga, tolong kita sama-sama bersaksi, kita sama-sama minta dengan Allah bahwasanya kita pernah duduk dalam satu majelis yang sama. Manusia tidak baca menjadi syafaat, tapi manusia bisa menyelamatkan. Ya, hal-hal yang baik saya nitip itu baik. Kalau Bapak duluan masuk surga, ada ya Allah. Walaupun sekali dua pernah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana abwabal khair. Allahumma aftah lana abwabal rizki. Allahumma aftah lana abwabal barakah. Allahumma aftah lana abwabal ni'mah. Allahumma aftah lana abwabal sa'adah. Allahumma aftah lana abwabal faraj. Allahumma aftah lana abwabal rahmah. Allahumma aftah lana abwabal jannah. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal siha wa abwabal salama wa abwabal jannata. Allahumma dafina al bala min dunya wa azab al akhirah wa syarafat dunya wa azab al akhirah min al falim bani khususun ila masjid al khausar khausah ila jami'al muslimin amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafal nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.